Oke, silakan. Dan saya bekerja di puskesmas. Jadi sambil isu yang ini, saya memberikan aktualnya poin 3. Karena ini menjadi perbincangan orang banyak, cuman tidak menjadi masalah yang besar, mungkin karena kehidupan sehari-harinya mereka sudah begitu, karena lingkungannya. Kemudian problematiknya saya kasih poin 5, kehayalakannya juga begitu, poin 5, kelayakannya poin 5. Bisa teman-teman lihat semuanya. Kemudian isu yang kedua, maraknya pergaulan bebas pada anak remaja. Di sini saya berikan aktual problematik kelayakan dan kelayakannya, poinnya 20. Selanjutnya, seks bebas. Di sini aktualnya saya berikan nomor 4. Poinnya 4. Kemudian problematiknya, poinnya 5, kelayakan dan kelayakannya 5. Selanjutnya, banyaknya ibu melahirkan lewat alternatif dukun. Ini saya angkat isunya karena kemarin sebelum saya melakukan pelatihan ini, ada satu pasien yang meninggal akibat melakukan praktek kelahiran dukun. Jadi saya berikan aktualnya 5, problematik 5, kehalayakannya 5, dan kelayakannya 5. Kurangnya vaksinasi, kurangnya keinginan masyarakat untuk vaksinasi. Budi kemarin sempat menyinggung kalau tentang COVID tidak usah lagi diangkat. Tapi di sini saya angkat karena teman-teman saya masih terus memberikan masyarakat tentang pentingnya vaksin. Dan sekarang ini akses apa-apa harus ada sertifikat vaksin. Makanya saya angkat kurangnya keinginan masyarakat untuk vaksinasi. Selanjutnya, adanya kasus HIV/AIDS di lingkungan saya bekerja. Aktualnya 4, problematik 5, kelayakan 5, dan kelayakan 5. Dari total semuanya ini, saya mendapat 2 kasus, 2 isu, yaitu maraknya pergaulan bebas dan banyaknya ibu melahirkan lewat alternatif dukun. Kita masuk di USG. Maraknya pergaulan bebas pada anak remaja. Poin pertama saya berikan, dia poinnya 5, urgent. Karena di sini pergaulan bebas ini memang sangat-sangat mengganggu, dan anak muda adalah harapan bangsa ke depannya. Jadi ini sangat-sangat saya berikan poin 5. Selanjutnya, tunggu Dek, Kabul saya mau tanya. Kabul tugasnya apa sekarang? ya Bu. Tusinya apa? Tugasmu apa? Di puskesmas Bu, tenaga kesehatan fisioterapi Bu. Analisis. Analisis fisioterapi Bu. Oh, fisioterapi. Fisioterapi. Oke, fisioterapi. Fisioterapi memang ngurus pergaulan anak bebas ini? Kami nakes Ibu tetap memberikan edukasi terhadap anak-anak remaja. Karena kenapa kita harus memberikan dampak negatifnya dan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut. Misalnya kayak mungkin mereka mengkonsumsi. Nah, sampai segitu wilayah kerjanya Kabul fisioterapi sampai segitu? Jadi begini Bu, kebetulan fisioterapi di puskesmas saya itu belum ada ruangannya dan belum ada alatnya. Enggak, maksudnya fisioterapi, seorang fisioterapis itu sampai ngurus tentang pergaulan bebas anak remaja apa enggak? Itu loh saya maksudkan. Memang tugasmu itu, ada tugasmu di situ. Tugas umumnya seperti itu Ibu. Iya Ibu. Karena memberikan. Jangan sampai itu bukan urusannya Kabul loh. Karena kemarin juga saya sambil diskusi sama teman perawat yang di sana Ibu. Masyarakat di sana juga. Jadi saya mengerjakan. Iya, enggak maksudnya hari-hari tugasmu yang bukankah
Tidak, Ibu. Tugas, Tidak, Ibu. Tidak. tugasmu itu juga termasuk memberikan edukasi tentang bagaimana pergaulan bebas, begitu juga enggak? Tidak, Ibu. Nah, kalau enggak ya berarti sebetulnya layaknya itu rendah tuh. Cuma karena saya di daerah di puskesmas saya belum mulai bekerja, Ibu. Maksudnya tentang jurusan saya belum ada karena ruangan dan alat belum ada, belum disediakan. Iya, tapi kan setidak-tidaknya adik nanti bekerja di situ toh? Iya, iya. Pasti diusahakan lah. Iya, untuk Ya. sekarang saya masih jadi admin. Jadi kan sekarang kan memang nggak ada ruangannya. Tapi Iya. kalau sudah ada tenaga fisioterapi pasti suatu saat disiapkan lah karena dibutuhkan sekali Iya, kan. pasti, pasti. Nah, artinya begini adik, untuk semuanya saja. Jangan sampai yang adik lakukan ini bukan menyelesaikan tugasnya adik. Nah, tuh. Kan ada layak itu. Nah, Iya, Ibu. kalau maraknya pergaulan bebas pada anak remaja itu kayaknya bukan tanggung jawabmu deh kalau saya lihat loh ya. Kan ada layak itu. Kewenangan atau tanggung jawab kita dalam melakukan menyelesaikan isu itu. Nah, coba. Jadi, iya, jadi ya seingat saya sih fisioterapi nggak segitu sih. Kebetulan anak saya juga kurang kesehatan ya. Anak-anak saya kan kurang kesehatan juga. Salahnya, nah, dia juga terapis. Kayaknya nggak sampai kerjakan menyuluhkan tentang pergaulan bebas deh. Pergaulan bebas itu urusannya orang sosial, orang psikologi mungkin bisa ya. Kalau ada jurusan psikologi, kemudian itu memang urus itu. Tapi kalau untuk tugasmu seorang fisioterapi kan enggak, ya kan? Nah, bagaimana? Karena apa? Ini nanti kalau ya kalau saya sih seandainya penguji atau saya coach pun atau mentor pun akan karena yang kemarin kayaknya Budi sempat sampaikan ya. Semua kegiatan yang kita ambil atau isu yang kita ambil itu usahakan yang memperlancar tugas kita. Kan gitu ya? Halo, pernah Ibu Bude bilang begitu? Ada ya. Jadi semua isu nanti atau semua kegiatan yang mau kita lakukan itu ujung-ujungnya adalah memperlancar tugas kita, memperlancar tugas seorang fisioterapi. Ya, tuh coba khusus ke fisioterapinya aja. Kalau memang belum ada ruangan, bagaimana caranya? Ya, supaya segera menerima pasien. Ya, coba. Nah, kalau ada tenaga fisioterapi ngurus maraknya pergaulan bebas pada anak remaja, terus kamu kapan actionmu? Didatangkan untuk segera melaksanakan tugas, iya kan? Logikanya kan gitu. Nah, tidak ada tenaga fisioterapi, diangkatlah tenaga fisioterapi. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah terapis. Walaupun mungkin dokter rekam mediknya belum ada, kan gitu ya. Apalagi kalau sudah ada dokter rekam medik, pasti langsung action deh. Ya, kan gitu. Kebetulan agak nyambung sih, kebetulan anak mantu juga okupasi terapi ya. Yang satu sudah koas. Jadi kalau tentang kesehatan ya agak nyambung aku ya, gitu. Maaf, Ya kayaknya ya agak nyambung karena cerita-cerita dari anak-anak ya. Kebetulan anak saya satu okupasi terapi, yang satunya lagi habis selesai koas ya. Jadi sudah jadi tinggal sumpah dokternya aja. Jadi aku kayak langsung lihat fisioterapi ngapain kok ngurus pergaulan bebas, itu bukan urusanmu tuh. Oke, ya, nggak usah dilanjut. Untuk kabel diperbaiki. Coba cari isu, ya, isumu. Nah tadi tentang misalnya isu seperti tadi ada isu melahirkan di dukun. Nah itu pun juga kalau boleh ditulis itu, tapi nggak bisa diangkat juga, itu urusannya bidan, ya enggak? Jangan fisioterapi ngurus orang lain. Boleh dijadikan isu boleh. Tapi dengan sendirinya pasti akan nilai layaknya akan berkurang. Ya, coba cari isu yang betul-betul, isu banyak boleh, tapi coba kan Ibu
bilang cari isu sebanyak-banyak. Nah, banyak-banyaknya. Nanti isu yang mau kita angkat pasti ya kenanya di kalau ada ya, kalau isunya ada di tempat tugas kita, tusi kita, pasti kenanya yang ditusi itu. Karena pasti nilai layaknya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Seperti si Kabul. Kalau mau kasih nilai layak untuk bidan tadi dukun melahirkan pasti rendah. Karena apa? Itu bukan kewenanganmu kan gitu ya. Jangan-jangan ada yang belum paham tentang APKL. Ada yang belum paham? Paham ya? Ya, jadi pemberian nilai itu sangat penting. Tidak bisa di asal-asal ditaruh. Nggak bisa, ya. Terutama layak itu. Tidak bisa. Karena layak itu adalah apa ya? Jadi tanggung jawab atau kewenangan kita untuk menyelesaikan. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk kabel diperbaiki. Sedangkan ya tadi seperti vaksin itu boleh. Yang saya nggak boleh kan adalah penyebarannya kan gitu kan kemarin. Penyebaran sekarang sudah endemi nih, bukan pandemi lagi. Tapi kalau untuk vaksin ya boleh karena masih banyak yang nggak suka vaksin padahal vaksin satu-satunya jalan untuk antibodi kita ini ada wabah lagi tentang COVID kita sudah tahan kan gitu ya itu boleh tapi itu pun vaksin mungkin bukan urusannya fisioterapi bukan tanyanya bukan juga ya oke nah gitu makanya saya lihat tadi dari isunya loh fisioterapi kok nggak ada satupun yang menyentuh tentang fisioterapi ya karena di sana malah urusannya orang lain diurus orang dukun urusannya bidan nilainya tinggi pergaulan remaja bukan urusannya itu urusannya psikologi tuh ya dinas sosial sana itu yang ngurus oke saya kira kabel diperbaiki ya oke ya coba cari masalah yang bagus sambil belajar ya yang diantaranya biar aja itu bidan semua itu boleh memang kasusnya di puskesmas begitu tapi ada sesuatu terutama kasus bagaimana jalannya ke fisioterapiannya nah apa yang menyebabkan kok fisioterapi nggak action ini sudah banyak orang habis rekam medik ya sudah banyak orang yang pasca stroke nggak ada yang nangani padahal kamu yang nangani ya kan nah yang urat-urat kejepit itu kamu yang nangani yang orang suka pinggangnya kesleo atau pinggangnya saraf kejepit semua itu urusanmu itu ya fisioterapi punya urusan itu nggak usah ngurusin dukun ya oke ya saya kira cukup untuk kabul mohon maaf saya berikan masukan supaya jangan sesat ya hidupnya. Siap, Bude. Terima kasih, Bude. Kita luruskan. Ya, selanjutnya silahkan siapa lagi? Saya, Bude. Izin. Ya, Surahman. Mohon maaf ini share video di mana? Share anunya nih. Share screen, Pak. Oh, share screen. Dibuka dulu ya. Iya, iya. Buka dulu yang mau di share ditampilkan. Setelah dibuka baru ada share screen. Nah, share screen bawah itu diklik terus pilih tadi yang kami buka tadi klik share. Semuanya mulai hari ini belajar bagaimana share screen, stop share karena suatu saat ujian juga lewat itu. Ini dalam bentuk PDF bisa, Bude? Boleh, bisa.
Baik, terima kasih Belum, Dik, belum. atas Coba kesempatan diberikan. stop share dulu. Oh, belum. Belum kelihatan. Stop share Oh, dulu. belum. Ada stop share di Iya, iya, belum. atas. Coba di stop dulu. Ya. Tutup dulu semuanya dulu. Nah, sekarang kau buka dulu. File yang mau dipakai tadi. Ya, sudah, Bu. Ya, sudah? Sekarang share screen. Ya. Yang hijau itu, diklik. Sudah? Ketemu toh? Nah, yang mau kau share, diklik baru tulis share situ. Ada share. Atau langsung share. Tulisan share. Pojok kanan. Sudah muncul? Belum, tunggu. Ya, sudah, boleh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami akan mempresentasikan masalah atau isu kami di Puskesmas. Isu atau masalah yang ada, yang pertama yaitu rendahnya kepemilikan jamban keluarga. Di sini saya berikan nilai 4 karena memang isunya ada, faktanya ada, faktanya ada bahwa kepemilikan jamban itu belum 100% di wilayah kerja Puskesmas. Namun isu ini tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar isunya. Jadi saya berikan nilai 4. Kemudian untuk P-nya, mengandung masalah dan mencari permasalahan, ini saya berikan nilai 4. Kemudian K-nya, menyangkut kepentingan orang banyak, ini memang kalau masalah jamban tentunya berdampak pada kesehatan orang banyak, makanya saya berikan nilai 5. Kemudian kelayakannya, ya, layak saya berikan nilai 5 karena masalah jamban ini termasuk tugas kami sebagai seorang penyuluh, di mana memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya kepemilikan jamban di keluarga. Ini termasuk tugas kami. Kemudian tingginya jumlah stunting. Nah, ini saya berikan nilai 5 karena yang menjadi isu nasional, program nasional pemerintah dalam Kementerian Kesehatan, ini menjadi isu yang sangat hangat sekarang ini tentang jumlah stunting, karena Indonesia termasuk termasuk peringkat kedua, ya, penderita stunting yang ada di ASEAN. Maka itu saya berikan nilai 5. Kemudian mengandung masalah dan mencari pemecahannya. Saya kira dari aktualnya, ya, permasalahan yang terjadi saat ini, itu kita memang harus mencari pemecahannya sehingga masalah ini cepat terselesaikan. Kemudian kehalakannya, menyangkut kepentingan banyak, saya berikan nilai 5. Kemudian bersifat logis, pembahasan sesuai tugas, L-nya, karena ini semua menyangkut dengan tugas kami sebagai seorang kesadaran atau pengetahuan kepada masyarakat. Jadi saya berikan 5. Rata-rata untuk L-nya ini sesuai dengan tugas kami, Bu. Ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat, karena ini menyangkut juga dengan tingkah laku pola masyarakat yang tidak patuh kebanyakan, Bu. Kemudian untuk rendahnya kepemilikan saluran pembuangan air limbah.
Nah, di tempat kerja saya, di wilayah kerja puskesmas, itu belum 100% Bu yang punya saluran pembuangan limbah. Nah, ini berdampak tentunya pada kesehatan orang banyak di sekitarnya. Bukan hanya pribadinya, tapi juga kesehatan orang banyak yang ada di lingkungan sekitar. Jadi saya berikan A-nya, ini tidak terlalu berdampak, isunya tidak terlalu besar Bu. Saya berikan nilai 4, P-nya 4, K-nya 5, kemudian L-nya ini kan sesuai dengan tugas kami Bu, Promkes, promosi kesehatan. Itu saya berikan nilai 5. Kemudian kurangnya kepatuhan perilaku hidup bersih dan sehat pada ibu hamil. Nah, ini saya ambil, saya kaitkan juga dengan tingkat angka kematian ibu dan hamil. Ya, angka kematian ibu dan anak ibu. Nah, saya berikan nilai 4 karena ini isunya tidak terlalu, isu saat ini tidak terlalu hangat, ya, kurang diperbincangkan dibandingkan dengan tingginya jumlah stunting. Kemudian masalahnya, pemecahan masalahnya saya kasih nilai 4, saya berikan nilai 4. Kemudian yang kehalakannya, kepentingan orang banyak, saya berikan nilai 4, dan kelayakannya, ini sesuai juga dari yang saya sampaikan, tanggung jawab saya sebagai seorang penyuluh kesehatan. Nah, kemudian dari sini Bu, saya sudah mendapatkan yang menjadi prioritas masalah dari yang keempat masalah ini. Saya ambil tingginya jumlah stunting yang jumlah totalnya 20, karena ini menjadi program pemerintah, ya, program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu tentang menurunkan angka jumlah stunting yang ada di Indonesia. Saya coba ambil yang menjadi permasalahannya, yaitu tingginya jumlah stunting. Skillnya di sini, saya ingin menjelaskan bahwa pengaruh tingginya stunting itu tentunya dipengaruhi oleh skill atau kemampuan. Di sini kurangnya pengetahuan ibu dalam hal ini ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, Bu. Dan ibu yang menyusui atau ibu yang punya anak. Kemudian saya kaitkan juga dengan kurangnya pengetahuan kader posyandu, karena banyak keluhan dari masyarakat bahwa partisipasi kader ini sangat mohon maaf kurang aktif, ya, kurang paham apa yang menjadi tugas mereka. Makanya saya masukkan di skill terkait dengan tingginya jumlah stunting. Kemudian sistem di sini tentunya kalau kita berbicara tentang anggaran itu berawal dari kebijakan. Nah, yang jadi permasalahan dengan meningkatnya tahun kemarin itu, meningkatnya COVID, angka COVID yang tinggi, maka anggaran yang seharusnya agak lebih banyak diberikan untuk penanggulangan stunting itu dialihkan ke COVID. Makanya untuk anggaran yang stunting ini anggarannya berkurang, Ibu, karena dialihkan untuk penanggulangan COVID. Kemudian suppliers. Nah, ini saya kaitkan, ya, stunting ini tentunya terkait dengan kurangnya konsumsi makanan bergizi. Jadi kalau ada ibu hamil yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi, ya kemungkinan besar itu anaknya akan terkena stunting. Kemudian rendahnya asupan vitamin. Nah, ini asupan vitamin dikaitkan juga dengan konsumsi vitamin, dengan keaktifan ibu atau masyarakat yang aktif ke posyandu, karena dalam posyandu itu di situ diberikan vitamin juga, vaksin kepada ibu dan anak. Kemudian kurangnya pemberian ASI eksklusif. Kebanyakan ibu di daerah kami itu dalam 0 sampai 6 bulan itu kebanyakan anaknya itu tidak diberikan ASI eksklusif, tapi diberikan ASI, tapi juga diberikan makanan pendamping, yang seharusnya bayi itu dari 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif tanpa makanan pendamping. Tapi yang terjadi di lapangan, selama 6 bulan itu ada pemberian makanan pendamping. Nah, ini tentunya berkaitan juga dengan tingginya jumlah stunting. Kemudian untuk surroundingnya,
untuk lingkungannya, di sini saya ambil lingkungan tidak sehat, sanitasi yang buruk. Di sini termasuk juga kepemilikan jamban, kepemilikan tempat pembuangan sampah. Nah, ini terkait juga dengan isu stunting. Kemudian jarak ke posyandu yang jauh, Ibu. Kebanyakan yang kami dapatkan di masyarakat itu alasannya dia punya tempat untuk ke posyandu itu jauh, Bu. Jadi mereka enggan atau tidak mau untuk ke posyandu karena tempatnya jauh. Seperti itu. Itu alasan mereka, Bu. Nah, ini saya coba buat alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan Ibu. Di sini tugas kami sebagai seorang penyuluh kesehatan masyarakat tentunya melakukan penyuluhan tentang stunting, baik itu pencegahan maupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh keluarga atau ibu yang mempunyai anak untuk mencegah stunting, Ibu. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan kader posyandu. Di sini tentunya kami akan terus melakukan pembinaan pada kader posyandu yang kurang memahami tugas-tugas mereka. Ini kami sebagai seorang penyuluh, tugas kami yaitu salah satunya melakukan advokasi atau komunikasi kepada penentu kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa, yang kami lakukan advokasi kepada kepala desa ya untuk menaikkan anggarannya sehingga masalah kebutuhan akan makanannya itu bisa terpenuhi. Tapi yang memenuhi itu dari anggarannya dari pemerintah desa. Karena kebanyakan kendalanya untuk ibu yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi ini kendalanya di biaya, Ibu. Karena stunting ini termasuk juga salah satunya faktornya ekonomi, Bu. Keadaan ekonomi masyarakat. Nah, ini kurangnya konsumsi makanan bergizi. Yang tadi saya sampaikan bahwa kami berusaha untuk mengadvokasi pemerintah desa untuk memberikan dana untuk kebutuhan makanan ibu hamil atau ibu yang mempunyai anak. Kemudian rendahnya asupan vitamin. Kami mengajak kepada ibu hamil, penyuluhan kepada ibu hamil agar aktif ke posyandu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di posyandu itu untuk memberikan vaksin, kemudian mengukur tinggi badan. Di situ ada hal-hal yang harus dilakukan sehingga bisa mencegah stunting itu sendiri. Di sini kurangnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kami melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif di ibu hamil. Harapannya agar ibu hamil itu paham. Ibu hamil itu mengerti bahwa pentingnya ASI eksklusif ini untuk kesehatan anak tersebut, ya, sehingga dengan pemahaman ini ya diharapkan mereka punya kemauan atau memang harus ya untuk memberikan anak mereka ASI eksklusif. Kemudian di sini lingkungan tidak sehat atau sanitasi yang buruk. Tadi sudah saya katakan di awal tadi bahwa sanitasi ini berkaitan juga dengan jamban, kepemilikan jamban, kemudian tempat pembuangan air limbah. Nah, itu yang terus kami lakukan penyuluhan ke masyarakat, tapi di sini juga terkait juga dengan anggaran. Dengan anggaran artinya masyarakat yaitu kurang mampu untuk membuat jamban ataupun untuk membuat saluran pembuangan limbah yang sesuai dengan standar. Nah, ini kami juga melakukan advokasi atau komunikasi dengan kepala desa atau pemerintah desa untuk bisa membantu. Karena memang di sini Ibu itu sudah ada bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tidak memiliki jamban, tapi belum 100%, Ibu. Nah, ini yang terus kami lakukan. Kemudian jarak ke posyandu yang jauh. Nah, ini yang menjadi kendala. Di desa yang wilayahnya besar, tapi di situ hanya menyiapkan dua tempat untuk posyandu. Nah, ini yang menjadi kendala. Yang menjadi kendala kami, sehingga kami terus bersama-sama dengan pemerintah desa agar bisa
memperbanyak posyandu ya, sehingga yang jarak yang jauh yang ditempuh oleh masyarakat itu bisa dekat begitu kalau kita sudah bisa membuat banyak bangunan-bangunan yang digunakan untuk posyandu. Dalam artian ini bangunan posyandu, Ibu. Baik, hanya itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Surahman dulu, jempolnya begini saja. Ya, oke. Nah, sekarang adik-adik coba kita lihat dulu. Ada yang memberikan pertanyaan peserta dulu. Nah, ini sudah mulai nyambung nih ya. Ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi, silahkan. Dari peserta dulu. Resen ya, tangannya gini. Pakai itu. Ada tulisan reaction itu. Nah, ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan. Ayo, kalau sudah memahami pasti bisa memberikan masukan lah. Enggak ada ya? Kenapa pada pendiam-pendiam ya? Diamnya ini paham atau enggak paham apa enggak tahu ya? Saya bingung dengan Anda-Anda. Oke, enggak ada. Berarti sudah sepaham dengan apa yang dipaparkan oleh Saiful. Surahman ya, tadi Surahman. Oke. Nah, sekarang coba kita pahami dulu. Saya mau tanya dulu ya, Surahman dulu. Surahman, dari isu sudah bagus ya, yang diambil adalah memang kalau saya lihat kan Surahman ini sebagai penyuluh kesehatan ya. Iya, Surahman? Iya, Bu. Nah, penyuluh kesehatan. Karena penyuluh kesehatan, maka sudah wajar yang diambil isunya kebetulan memang isu yang sudah jadi kewenangan daripada penyuluh kesehatan, yaitu pemilikan jamban, kemudian limbah, kemudian perilaku tidak sehat, itu memang urusannya penyuluh kesehatan. Jadi nanti begitu kabul ya caranya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian tingginya jumlah stunting kebetulan juga menjadi wilayahnya Surahman karena ini program pemerintah dan yang melakukan adalah seorang penyuluh kesehatan. Kan gitu ya, Surahman? Iya, betul. Ya, betul ya. Nah, kemudian analisa penyebab masalah dulu. Kita lihat firstborn. Jadi firstborn ini sudah betul karena yang diambil dari APKL ketemu tingginya stunting, berarti itulah masalah utama yang mau kita cari penyebabnya. Nah, kemudian caranya sebetulnya kalau mau lihat nyambung nggak ini? Nah, ini jika kurangnya pengetahuan ibu tentang apa, maka mengakibatkan tingginya jumlah stunting. Jika kurangnya pengetahuan kader posyandu, ya tentu tentang apa ya? Tapi nggak usah lah. Ini kurangnya pengetahuan ibu siapa ini? Ibu hamil sama ibu menyusui. Nah, tulis. Ya. Jadi kurangnya pengetahuan ibu, ya, ibu hamil dan ibu menyusui. Itu ibu ini banyak nih. Ya. Nih diperjelas itu. Nah, sudah cocok. Kemudian saya lihat ini cocok semua ya, supplier. Cuma yang ini juga yang di surrounding juga sudah cocok, isinya lingkungan tidak sehat, kemudian jarak ke posyandu juga jauh. Ini memang pengaruh dari lingkungan. Nah, sekarang ini loh keuangan. Keuangan ini masuk di sistem atau di supplier ya? Coba kita pikir nih, ceritanya kurang dana gitu aja toh. Kurangnya dana ceritanya kan? Ya. Nah, kalau dana kurang masuk di mana? Ya, jadi harusnya di supplier. Ya, yang dimasuk di sistem itu kebijakan-kebijakan regulasi tentang sistemnya stunting. Mungkin SOP-nya atau alurnya itu loh yang dimaksudkan sistem. Bisa dipahami ini. Ya. Mohon maaf Ibu, kalau misalkan kebijakan mengenai anggaran yang dituangkan dalam DPA itu bagaimana? Masuk di sistem atau di mana Ibu?
kebijakan. Ada petunjuknya Iya. untuk menggunakan uang itu. Iya, iya. Boleh juga kebijakan, tetapi memang kebijakan yang akhirnya menuju ke stunting. Iya, karena kebijakan ini dituangkan dalam DPA yang mana anggarannya ditujukan untuk penanggulangan stunting. Itu enggak ada. Itu ada, tapi jumlahnya hanya sedikit, tidak memenuhi dengan apa yang seharusnya, Bu. Karena masalah COVID, jadi dikurangi anggarannya, Bu. Tapi itu anggarannya tertuang di DPA, Ibu. DPA ya, di kebijakannya. Boleh Iya, kalau iya. ada kebijakannya. Jadi regulasi berarti regulasi tentang keuangan ya, Iya, kebijakannya. Tapi kalau cuma kurangnya dana itu masuk di supplier. Kalau kalimatnya kurangnya dana ya, untuk tentang dana itu sebetulnya supplier. Sistem di sini itu sistem jalannya gitu loh, jalannya stunting ini loh. Ya, baik, Bu. Ya. Yang dimaksudkan. Misalnya apa ya? Kalau di COVID dulu itu ya PPKM itu kan sistem ya. Ya, yang begitu. Ya, ada enggak sistem yang untuk stunting? PPKM, terus prokes ya, peraturan petunjuk apa? Prokes apa petunjuk kesehatan ya, yang tentang PPKM, prokes yaitu apa dulu itu ya, ada toh jaga jarak, itu kan itu termasuk sistem. Jaga jarak, cuci tangan gitu kan, pakai masker. Nah, itu termasuk sistem. Nah, termasuk PPKM, itu kan sistem. Tidak boleh ditutup. Itu dulu itu adalah sistem. Sistemnya waktu COVID. Coba sistemnya yang ada untuk stunting, ada enggak? Atau mungkin ada SOP, petunjuk teknis bagaimana stunting, penanganan stunting. Ya, nanti saya coba, Bu. Saya coba cari. Coba lihat supaya memang ini kebijakan, cuma supaya ini masuk di sini aja, kurangnya dana gitu aja. Masuk di supplier, Bu, ya. Tapi kalimatnya baik, bukan kebijakan. Jadi kurangnya dana stunting, untuk kurangnya anggaran ya, baik, Bu. untuk pendanaan stunting ini kurang. Nah, sistem itu supaya ada bedanya antara keuangan. Jadi supplier itu nanti yang melingkupi di sini itu ya sarana prasarana, keuangan, ya, medsinnya, ya, teknologi IT-nya, semua itu masuk di supplier. Oke? Ya, tuh. Nah, kemudian kebijakan sistem itu carilah ya petunjuk teknis, terus regulasi apa ya tentang stunting. Ya, regulasi tentang stuntingnya, ya, coba. Atau stunting itu nggak jalan karena nggak ada petunjuk teknisnya, atau ada SOP, misalnya toh harusnya stunting ini ada SOP-nya, tapi SOP nggak ada, maka boleh di sini belum adanya SOP atau belum adanya petunjuk teknis tentang stunting. Oke, nanti kegiatanmu membuat SOP atau membuat alur. Nah, alur, SOP, petunjuk teknis itu termasuk sistem. Ya. Pahamin untuk semuanya. Ya. Nah, ini sudah boleh. Sudah bagus ini, Rahman ya, tinggal ini aja. Kemudian kegiatannya juga sudah bagus. Cuma ada, coba sekarang kembali ke kegiatan. Bawahnya, alternatif. Alternatif halaman ya. Terus coba halaman berikutnya, alternatif pemecahan masalah. Naikkan, Surahman. Ya, tunggu. Ya. Bisa? Halo, Assalamualaikum. Nah, nih sudah bagus ya. Kurangnya pengetahuan ibu menyusui ya ini ya. Iya. Menyusui, melakukan penyuluhan stunting, ya betul.
Terus kurangnya pengetahuan kader, maka melakukan pembinaan. Ya, oke. Nah, kebijakan ini sebetulnya benar juga sih. Coba lagi masukkan anggaran itu langsung aja, misalnya kurangnya anggaran ya tentang stunting. Terus, nah ini kurangnya konsumsi makanan bergizi. Jangan memberikan bantuan dana lah. Kalau dana nanti habis nggak dibelikan. Memberikan bantuan tentang jenis makanan kali ya. Berarti langsung makanannya ya, jangan uangnya yang dikasih. Baik, Bu. Dana kan saya takutnya nggak dibelikan nggak dibelikan kacang hijau, nggak dibelikan sayur, tapi dibelikan rokok. Iya. Ya, itu akhirnya uang yang dibawa ibu hamil ketahuan sama suaminya diminta untuk rokok. Nah, jadi ini kurangnya konsumsi makanan bergizi, pemberian makanan bergizi. Itu aja. Gitu? Ya, baik, Bu. Ya. Masalahnya kalau dana itu mengerikan. Diplesetkan yang lain akhirnya nggak dapat, nggak efektif ya, nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasarannya. Kalau memang kurangnya konsumsi makanan ya memberikan bantuan makanan bergizi, jenis makanan tuh terserah mau dibantu dalam bentuk susu atau apa ya, yang tahu orang kesehatan. Nah, kemudian rendahnya asupan vitamin, mengajak ibu hamil untuk aktif. Kok nggak nyambung ya? Rendahnya asupan vitamin, mengajak ibu hamil agar aktif ke posyandu, artinya vitamin, pemberian vitamin ini kan di posyandu, ya, Bu. Berarti memberikan vitamin melalui posyandu kalimatnya. Baik. Kan nggak nyambung ini nanti. Wah, vitamin kok ngajak aktif ke posyandu. Iya memang. Tapi dibalik ya, pemberian vitamin melalui posyandu. Artinya berarti harus aktif. Kalau nggak aktif dia nggak dapat vitamin. Dan gitu ya. Iya, baik. Ya. Coba diperbaiki. Nah, kurangan membaca. Ya, oke, saya kira cukup ini ya. Jadi kalimatnya penyebab dan pemecahan masalah harus nyambung, langsung kegiatannya itu nyambung. Kalau nggak ada ini berarti ini. Kalau ada ini kan gitu ya. Saya kira cukup untuk Surahman. Saya jadi pembimbing di 106 enggak ya, Umi? Kalau kelompok 1 ini nanti 106. Jadi pembimbing saya kah ini nanti ya? Iya, coach. Coach ya, berarti harus betul ya. Bagus ya, nanti harus bagus ya. Nah, Surahman sudah boleh. Jadi begitu nanti ya. Nah, berarti si Kabul harus mencari. Oke. Nanti kita lanjutkan. Jadi begini nanti, akhirnya begini adik-adik. Jadi apa yang kita lihat tadi seperti contohnya Rahman. Kenapa pemecahan itu langsung kegiatan? Nah, nanti adik-adik gampang pada saat melakukan coba kau buka lagi Rahman, bisa nggak? Kau buka yang halaman share lagi bantayangmu tadi. Nah, jadi begini, alternatif pemecahan tadi kan kegiatan nih, ya kegiatan melakukan penyuluhan, melakukan ini. Nah nanti adik-adik pilih untuk langkah berikutnya. Pilih di antara tadi ada 6 ya, ada 6 kegiatan, 6 penyebab ya. Jadi ada 6 penyebab. Satu penyebab bisa loh 2 kegiatan. Paham ya nih ya? Kan ada penyebab, ada pemecahan ya tadi ya. Nah, misalnya penyebab. Ada satu penyebab ibu hamil tadi, pemecahannya kan memberikan kamu sebetulnya stop share dulu. Ya. Nah, nanti adik-adik pilih itu di antara sekian kegiatan. Tadi kan ada sosialisasi tentang kepada ibu hamil, kemudian pembinaan kader, kan gitu ya.
kemudian pemberian apa, makanan bergizi, ya kan gitu ya. Kemudian pemberian vitamin melalui posyandu, kan gitu ada tadi ya. Kemudian apa tadi? Penyuluhan tentang hidup sehat gitu. Nanti adik-adik pilih di antara sekian 6 itu atau 7, itu mana yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Kan kita kegiatannya 1 bulan ya. Jadi selama 1 bulan. Kemudian pilih yang sangat bermanfaat mana. Pilih lagi yang paling bermanfaat di mana. Di antara itu. Ya, mana yang paling bermanfaat untuk menyelesaikan stunting tadi. Kan gitu ya. Ya, paling bermanfaat. Jadi waktu kita pilih nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah kalau nggak bisa buka lagi. Jadi misalnya kegiatannya tadi melakukan apa ya, ada sebuah kegiatan, boleh satu kegiatan itu satu penyebab masalah bisa kegiatannya 2 atau 3 ya boleh. Yang nggak boleh ada penyebab masalah nggak ada kegiatannya, nggak ada pemecahannya. Oke, paham nih ya? Boleh. Penyebabnya adalah apa? Terus pemecahannya ada 1, 2, 3. Boleh. Yang nggak boleh ada penyebab, nggak ada pemecahannya, nggak ada idenya. Nah, itu namanya ide. Lah nanti di antara itu sekian, misalnya ada 9 ide. Cari yang selesai 4 bulan, mempunyai manfaatnya itu 4 bulan. 4 minggu ya, Dek ya. Iya. Selesai dalam waktu 4 minggu atau 1 bulan, kok 4 bulan nggak selesai lacarnya, ya nggak pulang-pulang nanti kerja terus, ya. Kegiatan yang selesainya 4 minggu 1 bulan. Kemudian pilih yang manfaatnya banyak, mempunyai kemanfaatan yang tinggi. Terus pilih yang efektif. Efektif itu tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Kemudian mudah. Kalau mudah itu sepanjang itu tugas kita pasti mudah, ya pasti mudah itu. Nah kemudian yang terakhir murah lah. Murah enggak usah lah kalau memangnya untuk bekerja ya, biarlah kita keluarkan uang ya. Yang penting bermanfaat, tepat sasaran dan mudah. Jadi sepanjang kegiatan itu adalah tusi kita layak, sepanjang kegiatan itu jadi kewenangan kita, tanggung jawab kita, pasti mudah. Paham ini? Pasti mudah. Ya, nggak ada ceritanya kegiatan tanggung jawab kita kok susah. Pasti mudah. Nah, itu ya. Jadi nanti pilih nih Surahman. Pilih. Nah, itulah nanti yang mau kita lakukan dalam habituasi. Nah, kegiatan yang kau pilih itu nanti dibawa lagi ke agenda 3, ke agenda 2, ke agenda 3 gitu ya. Oke, semuanya ya, paham ya? Jadi makanya harus fokus. Oke, sudah bagus untuk Surahman, tinggal itu aja kita berikan. Siapa lagi? Ya, Bu, Siti Nikmah. Ya, Siti Nikmah. Oh Ilham ya, Siti Nikmah dulu kalau gitu. Ya, baru habis itu Ilham. Oh, Siti Nikmah tadi mau pemaparan atau mau tanya? Enggak, Bu, mau pemaparan. Oh iya. Berarti kalau Ilham tadi mau apa? Kasih jempol sama Surahman. Hah? Kasih jempol sama Bapak Surahman. Oh, alah. Jempolnya nggak usah pakai reaction, pakai gini aja. Ya. Oke. Nah, reaksi itu apa gini itu artinya mau ada yang disampaikan, kalau cuma jempol ya gini aja kayak Budi begini aja ya. Oke, silakan Siti Nikmah. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nikmah N. Musa, saya perawat di Rumah Sakit RSUD Trikora. Kemudian saya akan memaparkan hasil analisis isu yang ada di tempat kerja, yaitu yang pertama,
tidak tertibnya pengunjung di ruangan VIP RSUD Trikora Salakan. Di sini saya memberikan nilai APKL, yaitu A-nya saya berikan nilai 5 karena memang ini masalah yang terjadi dan yang paling sering dilakukan oleh pengunjung ketika berkunjung di rumah sakit. Kemudian untuk P-nya saya berikan 4, problematiknya karena masalah ini tidak terlalu problematik untuk dicarikan solusinya. Kemudian untuk kelayakannya saya berikan 5 karena ini menyangkut kenyamanan banyak orang, jadi saya berikan 5. Kemudiannya L, layaknya yaitu saya berikan 4 karena sebenarnya memang termasuk tanggung jawab saya, tapi kalau untuk pengunjung bisa jadi tanggung jawab oleh petugas keamanan juga yang berada di RSUD Trikora Salakan. Kemudian dari totalnya yaitu saya mendapatkan 18. Kemudian untuk yang kedua, isu tentang kurangnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi di ruangan VIP RSUD Trikora Salakan. Sebelumnya saya mau menjelaskan di ruangan VIP kami menerima pasien pasca operasi umum, yaitu pasien apa saja, termasuk yang pasca sesar dan yang lain-lain. Kemudian dalam memberikan nilai APKM, kemudian P-nya problematik ya, karena perlu dicarikan solusinya, karena jika tidak dilakukan tindakan ini, akibatnya bisa merembet kemana-mana. Kemudian untuk kelayakannya saya berikan nilai 4, karena memang di sini yang menjadi kepentingan itu cuma untuk pasien dan keluarganya sebenarnya, tidak menyangkut terlalu banyak orang. Kemudian layaknya saya berikan nilai 5 karena ini memang sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai perawat di ruangan. Untuk yang ketiga, rendahnya penerapan PHBS pasien dan keluarga di ruangan VIP RSUD Trikora Salakan. Saya berikan nilai A, nilai aktualnya 5, karena memang benar terjadi. Kemudian P-nya 4, problematiknya 4. Kelayakannya saya berikan 4, dan layaknya saya berikan nilai 4 juga, sehingga totalnya jadi 17. Jadi dari isu yang berada di ruangan, saya total, yaitu yang menjadi posisi pertama, yaitu yang nomor 2, yaitu kurangnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi. Kemudian saya menganalisis penyebab masalah dengan diagram fishbone. Mohon maaf Bu, diagram saya modelannya seperti ini, kurang bagus. Untuk diagram fishbone-nya dari kurangnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi untuk skill atau manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya tindakan mobilisasi ini. Kemudian untuk sistemnya memang belum ada SOP yang mengatur untuk tindakan mobilisasi dini di Rumah Sakit RSUD Trikora. Kemudian belum ada cara penyampaian cara tindakan, cara menyampaikannya belum ada, jadi belum ada media edukasi. Kemudian untuk suppliernya, yaitu kurangnya dukungan dari rumah sakit untuk menyediakan form monitoring tindakan mobilisasi dini pada pasien pasca operasi. Kemudian surrounding atau lingkungan di sini ada 2, yaitu berasal dari ketidaknyamanan lingkungan pasien, kemudian kurangnya motivasi pasien dan keluarga. Dari diagram fishbone ini, saya mencari alternatif pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini pasien pasca operasi. Pemecahan masalah atau ide gagasan atau kegiatan yang ingin saya sampaikan atau berikan, yaitu yang melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya, manfaatnya, kerugiannya jika tidak melakukan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, belum adanya media edukasi, belum adanya SOP dan media edukasi. Di sini saya akan membuat SOP dan media edukasi, yaitu berupa leaflet tentang tindakan mobilisasi.
Kemudian untuk kurangnya dukungan dari rumah sakit untuk penyediaan form monitoring tindakan mobilisasi dini, saya akan membuat form monitoring tindakan mobilisasi dini. Di sini form gunanya untuk kita sebagai perawat untuk melakukan dokumentasi di mana apa yang kita berikan kepada pasien harus tercatat sehingga bisa dijadikan bahan pertanggungjawaban seperti itu. Karena di rumah sakit belum ada, jadi mungkin kegiatan yang bisa saya lakukan yaitu membuat form. Kemudian untuk kurangnya motivasi pasien dan untuk ketidaknyamanan lingkungan pasien, di sini kegiatan yang bisa saya lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pasien. Contohnya seperti lingkungan seperti penerangan di ruangan, lantai yang tidak licin, kemudian pegangan yang disediakan di ruangan, alat bantu seperti itu. Kemudian kalau untuk kurangnya motivasi pasien dan keluarga, di sini kegiatannya yaitu memberikan motivasi pada pasien dan keluarga atau memberikan reinforcement positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih untuk si Siti. Ya, ada yang memberikan masukan dulu, teman-teman dulu. Yuk, kita pahami sama-sama. Silahkan. Ini kan orang kesehatan semua ya? Halo? Ada yang bisa membantu menjawab saya? 10 orang kesehatan semua? Tidak, Bu. Saya dari perikanan. Perikanan 1 orang saja, Iqbal. Iya. Rifki dari mana? Di rumah sakit, Bu, tapi bagian keuangan. Tapi kan di rumah sakit juga ya. Oh, program. Iya, Bu. Oh, Keuangan. administrasi lah. Iya, Ya, Bu. keuangan. Oke. Yang lainnya medis ya? Ya. Saya pertanian, Bu. Oh, ada pertanian juga. Oke. Ya. Nah, berarti sebetulnya yang sesama orang medis bisa memberikan masukan kali ya. Oke, ada yang memberikan masukan atau ada yang mengklarifikasi sebelum Ibu dulu? Belum Bude? Ada? Silakan kalau ada. Atau memang sudah pusing, nggak ngerti apa yang mau saya tanyakan karena membuat sendiri aja masih bingung. Barangkali gitu ya. Saya punya sendiri aja membingungkan. Akhirnya apa yang mau ditanyakan? Nah, oke, enggak apa-apa. Tapi ada contoh tadi Surahman sudah bagus. Kita lanjut dulu untuk si Siti. Kita sama-sama bahas ya, bukan Bude yang bahas. Untuk isu saya kira boleh karena di Siti Nikmah apa tadi? Perawat. Karena dia perawat, dia ngurus kebetulan si Siti itu di VIP ya, penanggung jawab, pokoknya kerjanya di ruangan VIP ya, rumah sakit RSUD Trikora. Nah ini karena dia di VIP, maka yang dibahas di VIP boleh. Ya kita ambil itu. Kemudian coba ke bawah, kita sama-sama. Ya, bawah di. Nah itu. Nah coba sekarang itu Dek. Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga. Oke, skillnya pasien. Ada nggak skillnya untuk si perawat sendiri yang kurang? Sudah bagus ya perawatnya? Saya rasa skillnya untuk perawat bisa, cuman belum ada legalitas kita untuk melakukan itu. Belum ada kayak form atau daftar tindakan yang harus kita buat untuk pasien. Oh iya, berarti kalau skillnya sudah paham semua ya, sudah skillnya perawat bagus-bagus, maka skill yang dibahas di sini adalah keluarga pasien. Oke, boleh. Kemudian Dek, saya mau tanya, belum adanya SOP dan media itu jangan disamakan ya. SOP dan media edukasi kan beda ya. Iya, Bu. Ya, jangan dijadikan satu. Makanya di jarinya itu kan banyak itu ya. Kemarin itu kan durinya banyak. Ya berdasarkan duri itu. Ya, sekarang berarti untuk sistem itu belum adanya SOP, terus kedua media edukasi.
Kalau belum adanya media edukasi, itu masuk SOP atau supplier ya? Ayo. Semua yang jawab loh supaya paham. Supplier, Bu. Supplier, Ibu. Iya. Jadi kalau yang belum ada medianya itu, jadi ingat ya, supplier itu terdiri dari sarana, prasarana, alat-alat gitu loh, bahan, uang, ya, keuangan, ya, mesinnya, ya, misalnya alat-alat IT, semua itu urusannya supplier, pasokan. Nah, kalau memang belum ada seperti kemarin yang saya ceritakan, belum adanya tempat cuci tangan, belum adanya hand sanitizer, belum adanya masker kalau masalah COVID ya. Nah, kalau misalnya guru ya belum adanya media pembelajaran. Nah, itu semua ada di supplier. Jadi, untuk media edukasi, makanya adik nulisnya jangan panjang-panjang deh. Ya, skill, kurangnya pengetahuan pasien. Itu aja ya. Kan jangan dibahas tentang operasi. Ya, siap, Bu. Kan kurangnya mobilisasi dini pada pasien pasca operasi. Tulisan mobilisasi dini pada pasien ini nggak usah ditulis ulang deh. Ya? Ya, Bu. Cukup kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien. Nah, tentang apa? Tentang ini. Ya kan itu. Terus kurangnya itu supplier, kurangnya dukungan dari rumah sakit untuk penyediaan form. Berarti belum adanya form monitoring, gitu aja. Ya, jangan terlalu panjang. Ya, belum adanya form monitoring, belum adanya media edukasi. Kan gitu ya? Oke, Bu. Terus apalagi tambahin lagi ya kurangnya ini ya. Nah, karena mobilisasi dini pada pasien sudah ditulis di utama, nggak usah ditulis. Ya. Oke. Nah, surroundingnya sudah cocok, ketidaknyamanan lingkungan, kurangnya motivasi. Jadi coba cari ya, dipindah tuh kalimatnya supaya jarinya kelihatan, jangan kayak tulisan koran ditaruh di sini ya. Nah, oke. Perbaiki. Terus sekarang ke kegiatannya. Ya, oke. Kalau Bude koreksi punya si Tinikmah, berarti yang lain ikut coret. Oh, berarti yang begini ya, saya punya kurang betul gitu. Berarti kan ini kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang ini ya. Berarti ini kok melakukan pendidikan. Pendidikanmu dalam bentuk apa? Kalimatmu masih panjang nih. Melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya. Sudah tahu. Terus kamu melakukan pendidikan, kegiatanmu apa supaya coba. Nah, tulis penyuluhannya, bukan kalimat panjang begini. Ya. Nah, kan kurangnya pengetahuan. Bukan kalimatnya melakukan pendidikan pasien tentang ini. Terus pendidikanmu itu melalui apa? Ya, jadi di dalam pemecahan masalah, ide, gagasan itu saya tulis toh dalam kurung kegiatan. Maka langsung kalimatnya betul tapi bukan melakukan pendidikan yang panjang. Berarti kau tulis melakukan penyuluhan. Kan gitu. Kan pendidikan banyak kan ini. Kan belum fokus kamu. Iya. Bisa pendidikan melalui pendidikan itu saya bayangkan diajak training, dibawa ke, nah kan pendidikan juga itu, magang itu kan pendidikan juga ya. Nah tuh, atau dipanggil nih, disekolahkan karena melakukan pendidikan kesehatan loh. Coba bayangan saya tadi melakukan pendidikan kesehatan berarti mensekolahkan pasien, kan gitu ya. Nah jadi pastikan apa? Berarti yang dimaksud tadi apa, Siti? Melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, berarti kegiatannya melakukan penyuluhan kesehatan tentang itu. Ya. Kemudian ya, yang pertama, ya, belum adanya SOP, berarti membuat SOP, ya kan? Kolom berikutnya ya gitu dipecah nih.
Ya, coba kolom berikutnya belum adanya media edukasi. Berarti kalau belum adanya media edukasi, kamu melakukan pembuatan leaflet dan apa? Kan gitu Ya, ya? Bu. Ya, paham Siti? Paham, Ibu. Oke. Terus kurangnya, nggak usah kurangnya dukungan, langsung belum adanya from monitoring gitu ya. Maka membuat from monitoring. Ya, tindakan mobility. Terus ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan lingkungan pasien. Kamu bukan cerita lagi menciptakan lingkungan. Cara menciptakannya tuh kamu mau apa? Tadi kan kamu bilang, apa tadi? Mengatur pencahayaan ruangan. Nah, mengatur pencahayaan ruangan. Terus apalagi? Apalagi banyak tuh. Ya. Makanya saya bilang tadi, bisa juga satu penyebab banyak kegiatannya. Nah, jadi untuk kenyamanan lingkungan pasien, maka kamu membuat memberikan pencahayaan ruangan. Terus apalagi tadi supaya nggak licin tadi. Apalagi. Ya, ditulis tindakannya. Bukan masih teori lagi, membayangkan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pasien. Ya apa wujudnya? Halo semuanya begitu ya. Jangan kalimat yang angan-angan, tapi langsung tindakannya apa. Tuh ya. Terus kurangnya motivasi pasien dan keluarga memberikan motivasi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk verbal dukungan, Bu. Apa? Dalam bentuk verbal dukungan motivasi. Memberikan apa tadi? Motivasi? Dalam bentuk verbal, maksudnya diomongkan, dibicarakan kepada keluarga. Oh, berarti memberikan motivasi ya kamu apa? Menyampaikan secara apa? Memotivasi apa? Jadi jangan memberikan motivasi kepada pasien keluarga. Terus tindak kamu memotivasi itu apa? Nah, kalau misalnya ini kalau guru itu dulu untuk memotivasi, untuk memberikan apresiasi, maka memberikan reward. Nah, ini kalau guru ya memberikan hadiah. Nah, kamu bentuk motivasi itu apa? Sampaikan. Ya. Atau kalau tulis setiap ketemu pasien verbal, nggak capek ngomong terus tentang motivasi nih. Nah, coba punya ide bagaimana ya untuk memotivasi itu. Nah, kalau memang begitu tuliskan kurangnya motivasi pasien dan keluarga tentang mobilisasi tadi ya, pasca. Apakah itu tidak sama dengan yang penyuluhan yang satu tadi? Sama enggak? Sama sih sebenarnya, Bu. Ya, kurangnya motivasi tentu kalau di sini kurang pengetahuan. Kalau motivasi itu apa? Coba cari. Ya. Semangat, Bu. Ya, memberikan semangat dalam bentuk apa? Sampaikan. Ya, atau tulis semangatnya itu kayak apa ini memberikan motivasi itu. Ya? Ya, Bu. Coba. Ya, cari, bukan memberikan motivasi kepada pasien. Ya, kita tahu tapi bentuknya apa, wujudnya apa. Ya? Silahkan. Silahkan. Kalau memang mau memberikan setiap saat ketemu pasien, mau memberikan secara verbal, menyampaikan, ya silahkan tulis. No. Ya? Ya. Oke? Nah, tuh. Jadi, coba dicari yang begitu. Kemudian nanti sama dengan yang lain tadi. Dalam membuat SOP, membuat banner, semua. Ini nanti dari 5 ya. 5 ini kan bisa jadi kan banyak ini kegiatanmu ya. Ya, 6 ya, akhirnya 6 ya tadi. Dipecah lagi kan media tadi ya. Nanti kau cari lagi. Nanti pilih kegiatannya yang mana tadi seperti tadi. Yang kemanfaatannya banyak, bisa selesai dalam 4 minggu kan gitu ya. Kemudian efektif ya, tepat sasaran. Sasaran kita kan keluarga pasien nih, ya kan? Tepat ke sasarannya, ya. Kemudian mudah, ya. Dan murahnya ya enggak lah, biar aja kurban sedikit ya. Oke. Misalnya di kegiatannya di sini kan ada banyak, tapi pas di rumah sakit kita itu melakukan misalnya 3, apakah boleh lebih dari 1? Apa yang penting tulis semua aja. Makanya tadi pilih. Tadi nggak boleh 1 loh. Iya.
Nggak mungkin lah satu. Masa misalnya kamu membuat banner, kan ceritanya mau membuat banner, ada leaflet ya, leaflet tadi, leaflet atau banner lah, nggak ngerti lah. Nah, masa cuma 4 minggu cuma leaflet dan banner? Leaflet banner seminggu aja jadi, 3 hari aja jadi. Iya, Bu. Terus 4 minggu yang lainnya untuk apa? Nah, boleh ini. Dari sekian boleh 3, boleh 4. Yang penting jangan ada waktu kosong. Ya, jangan ada waktu kosong 4 minggu itu. Boleh kegiatannya, ya. Ya sudah melakukan penyuluhan, membuat SOP, ya kan? Terus membuat media tadi. Medianya bukan cuma leaflet, banner juga. Ya, misalnya. Terus apalagi membuat situasi lingkungan, kan membuat cahaya semua bisa, atau membuat from yang penting. Nah, from yang penting mana ini, from membuat form monitor. Jadi adik bisa melakukan penyuluhan, membuat SOP ya, membuat form monitoring, membuat leaflet kan 4 minggu nih, ya. Ya. Pilih, makanya pilih, bukan cuma satu, ya. Jadi seperti si siapa tadi? Si siapa yang tadi? Surahman juga bukan cuma hanya melakukan apa tadi, pemberian makanan tambahan, gampang sekali memberikan makanan. Kan kalau memberikan, ada kegiatan Surahman tadi memberikan makanan bergizi ya. Nah, kalau memberikan makanan bergizi kan belanja besok diberikan selesai, ya kan? Nah, cari lagi kegiatan apa lagi ya yang kemanfaatannya. Ya, Surahman akan memberikan penyuluhan juga, memberikan makanan bergizi, pembinaan kader, kan gitu ya. Melakukan pembinaan kader posyandu, apalagi kan gitu ya. Oke, untuk semuanya ya. Nikmah bertanya berarti untuk semuanya ya. Oke, ya cukup untuk Nikmah. Kemudian siapa lagi? Masih ada waktu, tunggu dulu. Sebelum ke Nikmah silahkan bertanya sebelum tampil dengan 3 orang yang tampil. Kabul jelas ada 3 kasus ya tadi. Si Kabul langsung takat karena bukan tugasnya. Mohon maaf Kabul. Itu pembelajaran nanti dilihat masing-masing. Oh, saya punya hampir sama dengan Kabul, langsung ganti. Bu, maaf saya nggak presentasi, saya punya saya ganti deh. Nah, karena bukan kewenangannya. Terus dari 2 orang tadi sudah saya terangkan. Kalau ada yang mau, ini Ilham mau tanya, silahkan Ilham. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ketiga yang presentasi tadi, izinkan saya untuk bertanya terkait isu yang diangkat tadi masing-masing yang paling dianggap perlu untuk diselesaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa dengar suara saya? Iya, dengar saya. Bisa. Adakah data yang menunjang terkait isu yang ada yang Bapak Ibu paparkan itu? Ya. Terus pertanyaannya apa? Itu Ya, data. data yang menunjang Ya. terkait isu yang akan diangkat. Pertanyaan untuk siapa? Untuk saya atau untuk 3 orang? Ketiga presentasi. Izin menjawab. Mohon izin, Bude. Iya, silakan. Baik, tentunya kalau kita mengambil suatu permasalahan, tentunya berangkat dari data yang ada. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa saya mengambil masalah gizi karena Kecamatan Peling Tengah, nanti saya bisa share datanya. Kecamatan Peling Tengah termasuk kecamatan yang tertinggi angka stuntingnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya ada datanya, nanti kalau mau saya share. Itu alasan saya sehingga mengambil masalah stunting. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, terima kasih Surahman. Iya, ini Ilham ini kayak penguji ya. Ya. Iya, tapi penting juga ini saya mengingatkan tuh Ilham juga. Tapi jangan sampai Ilham menguji kok punya nggak ada. Ya kan gitu. Diri sendiri membuat nggak ada. Jadi memang betul nanti pada saat adik-adik nanti
membuat isu nanti pada saat rancangan aktualisasi memang ditanyakan datanya. Kenapa tadi datanya si Surahman tadi stunting, maka data itu disampaikan. Data itu digunakan untuk memperkuat bahwa memang diperlukan ya isu itu betul-betul ada dan memang segera kita mau selesaikan. Mendukung bahwa isu yang kita angkat itu betul-betul perlu kita selesaikan ditunjang dengan data. Tuh, nah itu memang nanti memang ada, tapi betul juga sudah diingatkan sama Ilham pada saat pembimbingan memang begitu, nanti harus ada data penunjang. Nah, Ilham kayaknya langsung menguji apakah ada data, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti Ilham paparkan dia punya sendiri nggak ada datanya lah, cuma pinter nguji, nggak pinter diri sendiri untuk memperbaiki, membuat kan gitu. Nah, jadi semuanya ya seperti Siti Nikmah nanti juga tuliskan aja. Jadi selama berapa tahun ini atau berapa ya tahun terakhir ini bahwa ini semrawut itu loh. Kan mobilitasnya kan semrawut ini ya. Nah, itu ada data nggak? Carikan. Ya. Ya, kepengunjungannya yang masih semrawut itu kalau enggak sampaikan aja sekian pokoknya kalau ada data silahkan, kalau enggak disampaikan kemudian sekian persen dipersenkan juga enggak apa-apa ya, begitu ya. Kan Siti Nikmah tadi kan tentang kalau stunting kan jelas ada datanya nih karena secara, tapi data yang utama adalah stunting ya. Untuk si Surahman utamanya nggak usah nasional dulu, yang kita fokuskan adalah di tempat kerja dulu ya, fokus ke instansi kita ya, selamanya berapa baru nasional. Yang penting adalah yang kita lihat langsung ya di tempat kerja kita ya. Setelah di tempat kerja kita lihat baru nasional kalau ada ya. Oke, paham nih ya. Nah, Siti Nikmah juga lihat selama ini ya, ceritakan mobilisasi tadi ya, pasien yang keluar masuk itu kayak apa ya, ceritakan. Kalau ada datanya, lihat daftar kunjungan itu, toh bisa kan? Ya, Bu. Tuh dituliskan di situ. Ya, oke, makasih ya masukannya. Nanti jauh hari sudah disampaikan, diingatkan sama Ilham bahwa apa yang kita lakukan usahakan ada data ya, data penunjang menunjukkan bahwa memang Oh ada, alhamdulillah ya, siap. Lanjut Bu Dek. saya yang hilang. Iya, Bu Dek. Iya, jaringannya Bu Dek. Iya, Oh, jaringannya Bu Dek hilang-hilang. berarti saya ngomong tadi nggak jelas ya. Jelas, Bu. Sampai di, Jelas, Bu Dek. sampai di mana saya tadi? Tuh hilangin. Surahman. Tentang data tadi ya, sudah sampaikan ya? Ya. Iya, tentang data. Oke, yang tentang data tadi sudah saya sampaikan ya, sudah jelas ya, ada data penunjang. Oke. Nah, yang penting yang saya terangkan tadi, ada yang ketinggalan nggak ya? Saya tadi menerangkan tentang memang betul harus ada data penunjang ya, untuk meyakinkan bahwa isu yang kita angkat itu memang perlu ya, segera kita selesaikan. Nah, dengan data. Oke. Kalau begitu silahkan, ada pertanyaan lagi? Halo, ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, silahkan siapa yang mau memaparkan lagi. Nah, nanti masing-masing diperbaiki ya. Sebentar dikirim setelah perbaikan. Ya, Surahman diperbaiki, Nikmah perbaiki, Kabul diperbaiki. Siapa lagi? Masih ada waktu? Silahkan. Ya, masih ada waktu kurang 1 jam deh. Ya, 45 menit lagi. Rosdiana.
Silakan Fatma apa Rusdiana ini? Fatma Rusdiana, Ibu. Oh, tangannya Fatma Rusdiana. Ya, oke, Fatma, silakan Fatma. Iya, Ibu. Sudah terlihatkah, teman-teman? Bisa, sudah. Silakan, ya, sudah bisa. Oh, iya. Ini Ibu untuk isu masalah yang saya angkat, ini ada 3. Tunggu ya, saya atur. Mohon maaf, Ibu. Ada 3, yang pertama yaitu belum optimalnya perilaku hidup sehat masyarakat di era new normal. Untuk A-nya atau aktualnya ini saya berikan nilai 5 karena memang terjadi dan sedang terjadi. Untuk P-nya atau menarik dicarikan penyelesaian masalahnya, saya berikan juga nilai 5 karena dia mendesak ya, yang harus segera ditangani. Untuk K-nya juga dia menyangkut orang banyak. Terus untuk L-nya atau realistis dengan tugas dan wewenang saya juga iya, karena saya adalah penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Trotikum Selatan. Jadi untuk yang poin pertama totalnya 20. Terus poin kedua adalah kurangnya pemahaman siswa tentang penerapan PHBS di sekolah. Untuk aktualnya saya berikan nilai 4. Dia tidak begitu besar berpengaruh karena hanya berlingkup di lingkungan sekolah. Untuk sesuai dengan wewenang juga saya berikan nilai 4 karena memang sesuai juga dengan tugas saya di Puskesmas, totalnya 16. Dan yang poin terakhir adalah kurangnya minat remaja dalam mengikuti kegiatan posyandu remaja. Ini aktualnya juga 4, tapi untuk segera ditangani saya berikan poin 3, karena dia lingkupnya masih kecil untuk remaja di posyandu. Dan untuk kewenangan itu saya berikan nilai 4, dia harusnya yang lebih turun langsung ke dalam ini adalah petugas gizi. Jadi nilai totalnya ada 14. Dari sini bisa dilihat yang tertinggi adalah poin 1, yaitu belum optimalnya perilaku hidup sehat masyarakat di era new normal dengan nilai 20. Lanjut ke mengidentifikasi penyebab masalah. Ini dari skill atau kemampuan individunya. Yang pertama yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Ini untuk masyarakatnya langsung. Kemudian skill yang kedua yaitu dari tenaga kesehatannya, kurangnya peran lintas program. Dari suppliernya yaitu kurangnya media promosi kesehatan untuk penyebaran informasi kesehatan. Terus untuk sistem di Puskesmas tempat saya belum ada agenda rutin penyuluhan langsung maupun tidak langsung. Jadi dia hanya fokusnya di dalam posyandu. Untuk surroundingnya itu kurangnya dukungan keluarga dalam berperilaku bersih dan sehat. Untuk alternatif pemecahan masalah yang pertama, mohon maaf Ibu, ini ada kesalahan di poin 1, sepertinya saya lupa edit. Harusnya di sini kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk pemecahan masalahnya, itu saya merencanakan harus adanya penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kurangnya peran lintas program. Ini harus dilakukan koordinasi dengan pemegang program yang lain, yang lebih utama di kesehatan lingkungan dan gizi, sehingga akan terjalin kerjasama antar lintas program di dalam Puskesmas. Terus yang ketiga, kurangnya media promosi kesehatan, yang akan rencana saya lakukan yaitu membuat media promosi berupa leaflet dan banner yang bisa disebar kepada masyarakat, dan untuk banner bisa diletakkan di beberapa titik yang sering ramai di masyarakat itu. Terus yang keempat, kurangnya dukungan keluarga dalam berperilaku bersih dan sehat. Untuk ini juga rencananya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat
Dan yang terakhir, belum ada agenda rutin penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung. Ini harus ada kegiatan rutin yang harus dilakukan minimal seminggu, bisa 1 atau 2 kali. Seperti itu, Ibu. Ya, silahkan ada yang memberikan masukan. Tolong yang sudah presentasi tadi kan Pak Rahmat sudah bisa memberikan masukan, si Siti sudah bisa memberikan masukan kan? Ya silakan. Atau yang lainnya yang sudah mulai paham. Ibu Fatma mau lihat dulu materinya tadi. Yang ini, Pak. Ya. Perilaku hidup bersih. Berarti ini yang mau dilihat, perilaku hidup bersih dan sehat ini yang termasuk merokok, aktivitas fisiknya, seperti itu. Ya silakan jawab yang dimaksudkan hidup sehat masyarakat itu seperti apa? Iya, coba. Iya, ini kan nanti masuknya ke gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih dan sehat kan. Jadi nanti di beberapa itu ada indikator. Ada beberapa indikatornya. Mungkin supaya bisa terlaksana dengan baik dalam waktu 1 bulan, saya akan memilih beberapa indikator seperti itu. Cuman memang kalau untuk sekarang, untuk saat ini, saya belum menentukan indikator mana saja yang ingin saya lihat. Seperti itu. Ya, tadi makanya saya tanya karena banyak sekali indikator di perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi saya kira untuk 1 bulan itu kayaknya agak susah untuk tercapai semuanya. Ya, itu yang saya tanyakan ya. Nanti setelah ini lebih lanjut bisa saya tentukan beberapa indikator saja yang kira-kira bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, kalau begitu Bu Fatma sudah bisa tentukan apa saja supaya nanti yang mau disuluhkan di penyuluhan itu tentang apa kan gitu. Iya, Bu. Ya, jadi coba nanti sudah dispesifikkan ya. Belum optimnya perilaku hidup sehat masyarakat tuh perilaku hidup sehat yang mana gitu ya. Nah, nanti sebentar dispesifikkan ya, kira-kira yang untuk 4 bulan itu 4 bulan lagi 4 minggu. Ya Allah, 4 bulan sampai akhir tahun baru selesai ya. Yang 4 minggu itu apa gitu ya. Ya jangan terlalu ringan tapi jangan terlalu susah ya, nanti nggak selesai. Oke. Ada memberikan masukan lagi? Yuk, siapa? Siti Nikmah mau kasih masukan? Mungkin masukannya sama seperti yang Ibu katakan untuk masukan saya, yaitu lebih diperinci, lebih diperjelas tentang penyelesaian masalahnya. Iya. Ya, oke. Penyelesaian masalahnya coba lihat tuh. Masih ada yang ngambang loh yo. Nah, belum optimalnya perilaku ini. Ini ada yang salah, Ibu. Ada enggak bedanya yang tuh? Kan ada nomor 1 melakukan penyuluhan. Terus nomor 4 melakukan ini penyuluhan. Harusnya bisa bedanya satu saja gimana sih, nih? Penyuluhan karena bisa sekaligus langsung ke masyarakat kan. Ya jadi cuma ini tetap lakukan penyuluhan, cuma bedanya nanti pelaksanaannya bersama. Iya, gitu pelaksanaannya bersama. Ya, penyuluhannya pelaksanaan bersamaan ya, karena sana melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ini melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Apakah beda jenisnya tapi sama dilakukan saja. Oh, sama. Iya, sama Ibu. Karena secara masyarakat secara umum nanti kan dengan mereka diberikan penyuluhan itu, mereka bisa saling memberikan informasi sama anggota keluarganya tentang ini PHBS. Nah, sekarang ini kan ada kurangnya dukungan keluarga dalam. Nah, kurangnya dukungan ini apa? Supaya bedakan. Yang tadi kan kurangnya pengetahuan. Kalau kurangkan pengetahuan ya sudah benar melakukan penyuluhan. Kalau dukungan keluarga dalam perilaku bersih sehat
kayak begini Ibu, kalau misalnya di salah satu indikatornya gerakan masyarakat sehat itu kan ada tentang perilaku merokok. Jadi yang ingin saya lihat di situ dari dukungan keluarga, bagaimana caranya mereka supaya anggota keluarganya itu berhenti merokok atau setidaknya mengurangi aktivitas merokoknya. Kalimatnya ini apa ini untuk merokok itu? Coba, jangan sekedar kira-kira tindakannya adik apa itu untuk mengurangi merokok, dukungan keluarga itu. Coba pikirkan. Kayak ini Bu, misalnya kayak melakukan batasan terhadap anggota keluarga yang merokok. Jadi kalau dia merokok tidak boleh masuk di dalam rumah. Nah, silakan di situ. Ada peraturan. Jadi untuk dukungan ini langsung tindakannya memberikan aturan, misalnya yang merokok tidak boleh di dalam ruangan, harus keluar dulu. Itu boleh, silakan. Nah, kalau saya terus terang ada itu gerakan anti merokok itu ada di dalam rumah saya. Contohnya ya, di rumah saya tidak ada asbak. Saya nggak saya siapkan asbak itu. Jadi hati-hati kalau datang ke rumah saya bagi perokok. Itu saya biarkan, memang sengaja tuh supaya masuk rumah saya nggak merokok. Jadi kan biasanya meja-meja tamu itu selalu disiapkan asbak ya, malah asbaknya yang cantik-cantik gitu dari keramik gitu ya. Nah, kalau saya nggak ada, karena memang saya anti rokok, ya, jadi anti merokok. Jadi saya nggak adakan. Jadi kalau ada tamuku merokok, biasanya dia sudah tahu sendiri tuh pasti ya di taman atau di ruang dulu di luar tuh. Nah, silakan misalnya adik-adik tadi sampaikan ya yang dukungannya yang merokok harus di luar itu ya, itu actionnya langsung aja, jangan melakukan penyuluhan, dukungan atau penyuluhan nggak nyambung kan. Kalau pengetahuan berarti bisa melakukan penyuluhan atau edukasi itu boleh, tapi kalau dukungan masa penyuluhan. Nah, gitu. Supaya ada bedanya ya. Jadi, tentang merokok memang. Nah, alhamdulillah anak mantu nggak merokok, anak saya laki-laki nggak merokok, suami juga nggak merokok. Jadi memang bebas. Pokoknya area no smoking. Dan tidak ada orang merokok di keluarga saya ya. Tuh saya dulu pertama sih tamu saya biarkan. Lama-lama saya sesek deh. Kan sesak ya itu. Ada tamu merokok terus bajuku kok bau rokok semua sih. Udah. Suami bilang, "Jangan siapkan asbak." Ya, enggak saya siapkan. Nanti kalau sudah gelisah sekali gitu, orangnya kepengen merokok, ya saya kasih asbak yang kecil, paling 1 potong itu sudah penuh. Saya kasih model asbak keramik kecil itu, saya kasih asbak ini Pak, asbaknya kecil gitu. Terakhir lama-lama dia bawa asbak itu merokok di luar. Itu salah satu ya. Silakan nanti dengan ide apa nih, karena mendukung berarti itu ya. Terus belum adanya agenda rutin. Nah, ini membuat kegiatan rutin. Nah, ini dalam bentuk apa? Mungkin membuat jadwal atau apa ya? Langsung aja ya. Ya. Oke. Bagus, setuju idenya, tapi pastikan ya. Tadi sarannya Rahman tadi tentang apa yang bisa dilakukan ya. Mau bersih tentang jamban misalnya. Berarti kan tentang ya kan bersih kan bisa lingkungan sehat bisa dilihat dari joroknya, mohon maaf ya, jorok kebiasaan masyarakat yang tidak di WC. Nah, itu kan bisa diangkat tuh. Itu kan termasuk perilaku hidup sehat kan? Nah, berarti kalau ambil itu ya khusus untuk jamban ya misalnya. Nah, itu berarti ya termasuk bagaimana lah. Nah, pilih yang selesai dari 4 minggu. Nah, boleh juga itu tulisannya hidup sehat masyarakat di perilaku hidup sehat nih, tapi untuk 4 minggunya mana. Nah, kemudian untuk berikutnya apakah
berikutnya itu menyentuh misalnya yang sekarang tadi dipilih merokok dan apa, berikutnya tentang jamban, silahkan. Ya, oke. Nah, Fatma harus bisa. Fatma Rusdiana. Oke. Terus tadi coba lihat tadi di firstborn-nya, adakah tempatnya penempatannya? Kurang media promosi, kurangnya peran lintas. Ini maksudnya apa ya? Peran terlalu paham. Kurangnya peran lintas program. Jadi kalau apa ini maksudnya? Sepengamatan saya selama 2 bulan di Puskesmas baru ini, itu mereka antar tenaga kesehatannya yang pegang program, kayak misalnya turun posyandu atau ada kegiatan puskesmas begitu, mereka masih kayak sendiri-sendiri, Bu. Jadi tergantung, yang ini sendiri. Kalau perannya itu masuk di mana ya? Lintas program. Itu masuk di skill atau masuk di mana? Kalau cuma peran, itu masuk di mana ya? Atau di sistem, Ibu? Ya, kalau yang dimaksudkan skill itu keterampilan loh. Keterampilan, misalnya kurangnya, kalau guru misalnya ya, kurangnya pengetahuan atau kurang kreatifnya guru dalam menggunakan metode pembelajaran, itu skill loh ya. Ya toh? Tapi kalau ini kan hanya kerjasamanya kan? Iya. Ya. Apa itu? Coba semua ikut mikirkan. Surrounding, Ibu, karena untuk lingkungan sekitarnya. Ya. Apakah untuk membuat perilaku hidup sehat masyarakat era new normal ini ya ada sistemnya, caranya bagaimana, lintas sektoralnya itu. Ini kan kerjasama lintas sektoral toh. Ya. Lintas program, Ibu, lebih kecil. Ya, lintas program ya, lintas program. Kalau antar kerjasama antar lintas program masuk di mana? Supaya berjalan dengan baik. Itu kalau menurut saya di skill, Ibu. Skill berarti kurangnya pengetahuan. Kemampuan mereka untuk bekerja sama, kemampuan tenaga medisnya untuk bekerja sama sesama tenaga medis. Berarti tenaga diperbaiki, ya. Kurangnya apa? Kurangnya pemahaman tentang apa? Iya. Ya? Ya, Ibu. Ya. Jadi bukan peran, ya, kurangnya pemahaman tentang apa tadi, ya? Ya, kan gitu ya. Mengizin Bude mengingatkan waktu Bude 16 detik lagi. Oh, semua habis ini ya Allah ya. Lagi, Bude. Iya. Lah. Oke, Masya Allah, baru 4 orang. Nah, sekarang karena tinggal 4 detik. Yang belum pemaparan, sesuaikan keruntunannya. 16. Terutama peletaan antara skill. Pertama tentang isu. Pastikan isu itu adalah memang kewenangan kita. 1, ya, dalam memilih isu. Kedua, pada saat membuat firstborn, jangan terbalik-balik antara skill, sistem, surrounding, sama supplier. Oke. Kemudian untuk alternatif kegiatan, langsung actionnya sebuah kegiatan, membuat, melakukan, gitu ya, kalimat-kalimat Oke. Terus itu tadi ada masukan Ilham. Jangan lupa apa yang mau kita lakukan memang ada data pendukungnya. Sip. Oke, saya kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Bu, tugasnya hari ini ya dikumpul. Ya sebentar, perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Terlanjur mau dia, Bude. Iya. Terlanjur mau ternyata ya Iya. bikin pusing saya. Nanti Ilham ini Bude diperhatikan, Bude. Soalnya dia banyak ini, Bude. Kayak penguji. Iya.
belum tampil sudah menguji. Ya. Tapi bagus supaya mengingatkan yang lain. Ya, ya, oke. Silakan. Tidak ada pertanyaan ya, paham ya? Nanti ikutin aja alurnya. Ilham mau tanya lagi? Enggak. Enggak ya? Nah, jadi itu ya. Intinya itu. Jadi nanti supaya pada saat agenda 2, adik-adik langsung pastikan kegiatannya apa. Ya. Karena di agenda 2 akan dilanjutkan kegiatannya apa, tahapannya apa, dikaitkan dengan agenda 2. Jadi apa yang kita bawa dari agenda 1 nanti lanjut, itu saja. Ya. Makanya pada agenda 1 silahkan juga sudah menghubungi mentor. Apakah cocok isunya? Ya, jangan sampai kita sudah menghitung ya, menganalisa dengan APK, mulai fishbone semua. Ternyata mentornya belum tahu. Nah, ganti merubah lagi. Kan gitu ya. Jadi pastikan bahwa isu yang mau kita angkat itu juga disetujui oleh mentor. Kenapa mentor? Karena mentorlah yang menemani adik-adik ya pada saat aktualisasi. Oke? Ibu. Ya, oke. Ibu. Sip kalau gitu. Ya. Sedikit lagi mau tanya. Terkait mentor, Bu De. Kenapa? Seandainya isu yang kita angkat itu sudah memang bermasalah di ranah puskesmas, tetapi mentornya kita tidak menyetujui dengan adanya isu tadi. Bagaimana, Bu? Ya kamu lobby jangan dipaksakan. Gimana? Kalau mentornya nggak mau, masa kok paksakan? Nah, caranya sampaikan dulu, Bu, Pak, ini loh, supaya meyakinkan ya. Nah, kamu menyampaikan nggak meyakinkan, pasti nggak disetujui lah. Ya. Makanya sampaikan ada alternatif isu ini Bu, yang saya mau lakukan ini, atau Bu, Pak. Nah, kalau mentornya nggak kasih, ya jangan lanjutkan. Siapa yang dampingi di sana? Kan gitu ya. Itu ya, oke. Nah, saya kira cukup ya untuk agenda 1. Cukup saya kira. Boleh ya, Bu Anu? Ya, siap Bu De. Ya sudah, kita tunggu aja. Ya, kita menunggu untuk ke room besar Bu De. Iya. Betulkah ini? Bukan kurang setengah jam? Enggak Bu De. Itu kurang hitung 12, 15. Enggak lama lagi Bu De, sudah jalan. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sudah paham? Jadi nanti kalau yang dikirimkan yang bagus memang ya. Oh iya. Kan setengah jam lagi tadi. Iya Bu De, iya betul Bu 15 De. menit Memang lagi. haya. Iya. Setengah jam. Iya, hampir setengah jam Bu De. Sorry Bu De, sorry. Tapi settingnya tadi bagaimana? Cocok? Iya, 135 menit. Kalau gitu iya. Boleh Masih, saya Bu De. tambah Iya, lagi lanjut ya? Bu De. Iya. Silakan, masih satu lagi. Ya makanya, bukankah kita selesai setengah 12? kecuali yang pertemuan pertama kan cuma 9 menit. Cuma 20. Ya, oke. Ya, Ya, silakan. kalau gitu boleh satu orang lagi. Silakan satu orang lagi yang mau memaparkan. Sabar, Bu. Nggak ada? 12.15. Jamku kok masih jam anu ya? Iya, 12.15 kita berakhir. Iya. Bukan 12.30. Kok ngitung piye to? Oh iya, 12.15. Betul. Iya, cocok nih. Iya. Iya. 10 menit lagi. Iya, betul. 10 menit lagi. Ya. Ada yang mau presentasi? Kalau enggak ya udah, langsung kerjakan aja. Mas memang enggak mau presentasi nanti enggak betul. Iya, Endang dulu.
Endang? Nggak ada suaranya, Endang. Halo? Ya, silahkan Endang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Endang tenaga apa dulu? Endang tenaga apa? Endang? Saya analis lingkungan hidup, Bu, di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, ya, silahkan. Iya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Berikut ini beberapa isu yang ada di lingkup kerja saya. Saya akan menganalisisnya menggunakan teknik APKL. Isu yang pertama itu kurang taatnya pemilik usaha atau kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan pemantauan dan melaporkan RKL RPL-nya. Ini menyangkut izin lingkungan. Aktualnya 4. Ini terjadi. Kemudian problematikanya ini menjadi permasalahan yang perlu juga untuk diselesaikan. Kemudian halayaknya ini jika ini jika ini terjadi pelanggaran akan berdampak pada banyak orang, terutama di puskesmas. Kemudian layaknya ini layak karena dia masuk dalam bidang tugas saya. Kemudian masih adanya masyarakat yang membuang sampah di laut. Ini terutama untuk masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang di atas laut, Ibu. Kemudian aktualnya ini benar-benar terjadi. Problematikanya perlu juga untuk dicarikan solusi. Layaknya saya beri nilai 4, kemudian layaknya nilainya 4. Ini memang bidang masuk dalam lingkungan hidup, tapi ada bidang yang lebih menangani ini, Bu, tentang sampah. Kemudian kegiatan reklamasi pantai aktualnya 4. Ini benar terjadi. Problematiknya saya beri nilai 3 karena ini tidak terlalu banyak yang melakukan reklamasi, hanya beberapa oknum saja. Kemudian halayaknya saya beri nilai 3 karena kegiatan reklamasinya belum terlalu luas, hanya sedikit saja. Layaknya saya beri nilai 4. Berdasarkan beberapa isu ini, nilai yang paling tinggi itu pada poin pertama, yaitu kurang taatnya pemilik usaha dalam pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan tentang RKL RPL. Ini diagram Lisbon saya. Untuk skillnya itu kurangnya pengetahuan perusahaan atau puskesmas tentang pelaporan UKL UPL. Kemudian untuk suppliernya itu sebelum
melakukan pelaporan itu kan harus ada dulu pengujian kualitas lingkungan. Biasanya itu yang bikin agak terlambat pelaporannya karena sarana untuk pengujian kualitas lingkungannya itu masih kurang. Sistem itu masih kurangnya sosialisasi mengenai alur dan pembuatan dokumen RKL RPL. Surroundingnya itu biasanya juga terkendala masalah jarak sehingga pelaporannya lambat karena jarak antara perusahaan atau puskesmas itu jauh dari ibu kota kabupaten. Alternatif permasalahannya, saya sepertinya kurang bagus dalam menyajikan alternatif pemecahan. Saya langsung buat umum. Di sini beberapa alternatifnya itu melakukan sosialisasi alur pembuatan dokumen laporan RKL-RPL, kemudian memberikan pembinaan dan pengawasan bagi usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan agar rutin dan tepat waktu dalam melaporkan kegiatan dokumen RKL-RPL, kemudian memfasilitasi pihak perusahaan atau puskesmas mengenai analisis parameter lingkungan. Demikian, Ibu. Langsung aja ya. Untuk Endang-Endang, termasuk kamu saya bikin bingung karena nggak ngikutin ini. Ya, seperti di mana tadi? Coba ke alatmu. Nah, alatnya ini juga belum tertulis kan, di atas itu kurangnya pengetahuan perusahaan puskesmas. Ini yang kurangnya pengetahuan perusahaan puskesmas tentang pelaporan UKL, UPL itu apa UPL? Tulis dulu ya singkatannya itu supaya kita paham. UKL apa, UPL apa? Paham, Endang? Iya, Bu. Apa UKL itu? Pengelolaan lingkungan. Terus kalau UPL? Pemantauan lingkungan, Ibu. Pemantauan lingkungan. Oke. Berarti yang dua-duanya mau dilakukan ya? Lingkungan sama UKL itu sama kah? Wilayahnya ya. Sama atau satu kesatuan ya? Satu kesatuan. Gitu, ya. Kemudian kurangnya sarana pengujian kualitas lingkungan. Oke. Kemudian apalagi sistemnya itu bukan, mungkin jangan kurangnya sosialisasi, itu kan tindakan, mungkin belum adanya alur gitu ya pembuatan laporan ya. Nah sosialisasi itu sebuah kegiatannya ya kan gitu. Terus pelaporan lambat ini bukan pelaporan lambatnya, ditulisnya jarak antara perusahaan itu hanya yang mengakibatkan itu. Jangan di duri-durinya itu, coba dicari lagi. Ini kayaknya skill 1, supplier 1, yang penting ada aja nih. Coba dibahas lagi ya. Untuk skill ya, supplier, surrounding, sistem. Ini gini adik-adik, jangan kita bosan menggali yang penting ada. Semakin banyak penyebat, maka akan muncul semakin banyak kegiatan. Ya, tuh. Halo, dengar ini semuanya? Ya, Bu, dengar. Ya, ya jadi itu. Jadi jangan, yang penting ada skill 1, supplier 1, surrounding 1, sistem 1. Coba digali ya sama teman-temannya yang tadi. Untuk skillnya ada beberapa, untuk suppliernya berapa gitu ya. Jangan asal-asal aja, yang penting 1, yang penting 4, yang penting ada. Jadi maka semakin banyak kegiatan yang akan muncul, ide-ide kita akan terbawa ya. Nah, kalau idenya sudah banyak, kegiatannya banyak gitu kan, akhirnya kita gampang memilihnya. Mana ya yang bermanfaat? Gitu ya. Coba tadi isunya tadi, isu coba isunya lagi, isunya.
Nah, isunya juga kayaknya kurang menggali ya. Tuh. Aduh, sudah selesai. Coba digali lagi tentang isunya juga. Kurangnya berusaha. Halo, Bu. Bagaimana? Sudah tutup, Jo? Tidak apa-apa, nanti biar dilanjutkan. Ya, Bude, kita sudah berada di room besar. Iya. Iya. Sudah tidak sampaikan lagi tadi, begitu langsung kembali Ya. semua. Ya, Iya, enggak apa-apa. ya, kita menunggu Ibu Isna dulu, Bude, baru kita live bersama-sama, Bude. Karena dalam iya. orang penutup. Iya. Ya, Bapak Ibu kelompok 4 mungkin Ibu Isna sudah lihat ya Bapak Ibu. Sudah Bu ya. Sudah ya baiklah. Karena di sini ada Bude Yuli, saya langsung saja ke peserta yang diberi tugas untuk melapor. Silakan. Tanpa menunggu pemberitahuan. Pak Suharman. Ya, Bu. Ya, silakan. Baik, untuk semua peserta, duduk, siap, gerak. Lapor pembelajaran selesai. Laporan selesai. Ya, laporan diterima, istirahatkan, akhirin dengan doa. Baik, untuk peserta seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suharman. Bude, terima kasih Bude. Sampai ketemu lagi Bude. Ya, insya Allah. Ya. Sehat selalu Bude. Amin. Oke, pamit ya. Bude. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Pak Suharman, untuk Pak Suharman dan bukan hanya Pak Suharman ya, untuk teman-teman yang lainnya, pada saat selesai pembelajaran itu WI memerintahkan untuk lapor. Diterima di sebelum berakhir pembelajaran, mari kita berdoa. Pimpin doa untuk selesai kan, jangan bilang istirahat di tempat dulu Pak Suharman. Iya. Selesai pimpin doa, terus selesai pimpin doa baru bilang istirahat di tempat, gerak. Jadi berdoa dulu baru istirahat. Paham toh? Iya. Habis kau melapor, kau sampaikan, kau bacakan doa terakhir, terus baru kau amin, terus kau bilang sudah di situ istirahat di tempat, gerak. Tadi itu kau melapor, setelah kau melapor kau istirahatkan, terus kau baca doa kan? Iya. Iya, nanti melapor dulu, baca doa dulu, baru istirahat di tempat. Baik, terima kasih. Ya. Terus enggak usah bilang lagi Assalamualaikum, enggak usah. Lapor, pembelajaran telah selesai, laporan selesai. Atau pembelajaran hari ini telah selesai. Enggak usah lagi seperti yang banyak-banyak lagi bertele-tele di belakang-belakangnya. Ya, baik, Bu. Ya, baik, terima kasih, Bu. Sip. Oke, dibungkus. Baiklah Bapak Ibu yang kelompok 1 dan 4, saya persilakan untuk meninggalkan room karena kelompok 2 dan 3 akan masuk room untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Silakan dimatikan recordingnya.